Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani. Saya dari kelas 223A11 dengan nomor NIM 222000149. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Ekspor Impor dengan menjelaskan definisi dari Incoterms, tujuan dari Incoterms, dan jenis-jenis dari Incoterms. Mari kita simak videonya. Incoterms adalah singkatan dari International Commercial Terms atau bisa kita artikan internasional yaitu negara atau mancanegara, komersial yaitu untuk perdagangan yang berkaitan dengan perdagangan, dan juga terms yaitu kata jamak dari term yang artinya itu adalah istilah-istilah. Jadi secara harfiah, Incoterms adalah berbagai istilah yang diciptakan untuk bisa menyamakan pengertian yang terjalin antara pihak penjual dan juga pihak pembeli di dalam perdagangan internasional, yang tujuannya adalah agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik dan perdagangan internasional pun bisa dilakukan secara lancar. Di dalam beberapa faktor komersial, Incoterms juga merupakan syarat yang paling penting karena untuk mengurangi resiko kesalahpahaman yang merugikan pada suatu bisnis. Tujuan dari Incoterms atau International Commercial Terms ada 3, yaitu yang pertama adalah memberi pilihan, ketentuan pada pengiriman bagi importir dan juga eksportir. Yang kedua, mengatur hak dan juga kewajiban yang ditanggung oleh importir dan juga eksportir. Yang ketiga, yaitu meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan juga importir. Hal yang paling mendasar pada saat kita mulai berbisnis adalah mengetahui bagaimana kita mengurus suatu izin usaha hingga memahami berbagai istilah yang melekat di dalam dokumen usaha tersebut. Selain itu, setiap eksportir dan importir juga harus mengetahui berbagai istilah Incoterms agar lebih mudah dalam melakukan kegiatan bisnis. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah EXW atau nama tempat penyerahan. Jika dalam kontrak terdapat keterangan EXW, maka pembeli akan bertanggung jawab secara penuh, yaitu meliputi biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang akan diantar. Biasanya, yang ditanggung oleh pembeli termasuk biaya pengantaran dari gudang, penjual hingga tempat membeli. Namun, biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan EXW, pemindahan barang dari gudang pembeli ke truk, atau risiko dan biaya ditanggung jawab oleh penjual. Yang kedua ada FOB atau Free on Board, di mana istilah ini digunakan untuk pengiriman barang via laut. FOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor sesuai dengan negaranya. Yang ketiga ada Free Carrier atau bisa disingkat FCA. Istilah ini juga banyak digunakan dalam transaksi perdagangan internasional yang meliputi via darat, laut, maupun udara. Penyerahan dengan FCA ini dilakukan di tempat pengangkutan. Pada saat penyerahan terjadi peralihan risiko penjual kepada pembeli. Pembiayaan pengiriman dan juga risiko ditanggung juga oleh si pembeli. Beberapa jenis lainnya yaitu ada Delivered at Place atau DAP, merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Kemudian ada lagi Delivered at Terminal atau DAT, merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk segala jenis transportasi. Lalu yang terakhir ada Carrier Insurance Freight atau CIV. Dalam CIV, penjual berkewajiban untuk bekerja sama dan membayar asuransi. Demikian video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekspor Impor. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.